anu manu tiap dinten Salasa, Brukbrak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Sampurasun, pandai sareng acara anu manu Brukbrak tiap dinten Salasa tamu 5 dugi katamu genep sonten masih sareng LS Paswatya S SMP Pasundan Hiji Bandung di TVRI Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mang Aep kumaha damang, Pak Cace, Pak Ajang. Alhamdulillah. Tepang deunya sareng simkuring sapara kanca di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Dina acara anu maneu nyata Brukbrak Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda Brukbrak, Brukbrak, ngandung arti terbuka, Brukbrak, Brukbrak, puguh tujuanana, Brukbrak, Brukbrak, ka hati masalahna, Brukbrak, Brukbrak, tetep aya aturan, Brukbrak, Brukbrak, mi butuh kejujuran, Brukbrak, Brukbrak, teu bisa sambarangan, Brukbrak, Brukbrak, gumantung kepentingan, Brukbrak. dina dialog, sangkan nemrat-rat masalahna, jujurna silih asah asih asuh, sangkan nemrat-rat masalahna, rakyat jeung pamarentah. Brukbrak. Kumaha Mang Aep? Tema kanggo dinten ayeuna teh transformasi digital sona teh Mang Aep. Aya modi Mang Aep ulang hilap. Langkung jernih ayeuna nya kitu. Brukbrak, Brukbrak, Hartina transparansi, Brukbrak, Brukbrak, cirina demokrasi, Brukbrak, Brukbrak, sejalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun. Para pamirsa nu dipikareus pikaji di kusim kuring, wilujeng sumping deui sareng helaran Brukbrak. Brukbrak tadi kakuping ku para pamirsa sadaya yen rakyat jeung pemerintah kedah Brukbrak. Hatur nuhun. Transparansi. Tah ieu waktosna urang brukbrakeun di acara Brukbrak TVRI Jawa Barat. Para pamirsa tadi lagu nu dihaleuangkeun ku wargi-wargi ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Kota Bandung. Pimpinan Bapak Haji Nana Mulyana. Manco anjeunna. Lagu Brukbrak karya tanapi ciptaan almarhum Kang Nano S, seniman sareng budayawan nu dipikareus ku urang. Para pamirsa, acara Brukbrak sonten ieu bade nyandakeun tema perkawis transformasi TV digital dan peluang usaha di Jawa Barat. Sakedap deui urang bade ngawangkongkeun eta ku kituna urang dihaturanan ka ieu patempatan aya 3 narasumber. Ieu narasumber nu harebat. Di antawisna anu kahiji pangersana Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH Esos MSI, anjeunna pengamat penyiaran TV, oge dekan Vkom Universitas Pajajaran. Mangga dihaturanan Kang Dadang. Sampurasun, sampai mangga linggih Pak.
narasumber anu kadua. Iya, Ketua KPID Jawa Barat. KPID teh Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat. Urang dihaturanan Bapak Dr. Adiana Slamet, SIP Messi, mangga. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun. Rapes, nah mangga Pak Ketua. KPID tadi singkatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Nah, anom keneh Pak Adiana. Pitos gaduh bojo putra. Anu katilu, ieu nu pamungkas, ieu wawakil di pemerintah. Rakyat sareng pemerintah kada bruk-brak teh. Urang dihaturanan Bapak Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Diskominfo Jawa Barat, Kang Agi Agung Galuh Purwa. Apa? Mangga Pak Agi. Wilujeng sumping Peralihan sistem televisi dari analog ke digital kini melahirkan tatanan baru dalam dunia penyiaran. Kondisi itu jelas akan memberikan peluang bagi para kreator konten lokal untuk berkarya sehingga konten siaran TV akan semakin beragam. Selain mendorong pertumbuhan kreator konten, migrasi TV analog ke digital juga memberikan efisiensi dan optimalisasi frekuensi. Dengan kata lain, satu frekuensi akan bisa dipakai banyak lembaga penyiaran. Sebagai contoh, dalam siaran TV digital, satu MUX dapat diisi 5-13 saluran TV. Jika di Kota Bandung tersedia 5 MUX, maka setidaknya akan ada 50 saluran TV dan ini bermuara kepada terbukanya peluang usaha. Sementara siaran TV analog sendiri akan disuntik mati dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan terakhir pada 2 November 2022. Lantas seperti apa kesiapan kita menyongsong era baru siaran TV digital? Berikut kita simak obrolan khas Sunda Bruk-Brak TVRI Jawa Barat. Nah, Pak Ketua KPID, tos sepertos kumaha atanapi sudah seperti apa ini? Karena Pak Dadang, oge Pak Adiana dalam satu kesempatan kita juga pernah ngawangkong ngagunem caturkeun perkawis aso ieu di Bruk-Brak TVRI Jawa Barat sabaraha waktos kapengker. Sareng kondisi anu kapengker teras kondisi ayeuna kapayun, ieu persiapan di Jawa Barat tos kumaha ieu Pak Ketua ieu ngeunaan naon namina teh transformasi TV digital heula. Tur nuhun Pak Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam rampe. Acana atur nuhun kangge TVRI Pak Bud sareng acara Bruk-Brak ieu teh kaleresan nembe sumping ti Sumedang. Oh, mohon. Dan sosialisasi, mohon sosialisasi aso, mohon ngagaleutah. Jadi kurun waktu 2021 sebenarnya KPID Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan seluruh komponen Pak Bud. Jadi dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa, kampus, komunitas dan yang lain-lain untuk melakukan sosialisasi, karena ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi catatan. Hasil survei itu di bulan Juli sampai Agustus masyarakat di Pulau Jawa itu masih 23,8% yang mengetahui migrasi ini. Jadi kita kejar itu 2021 itu kemarin udah di 28 titik di 27 kabupaten kota, dan kita sudah masuk ke desa-desa. Karena ngomong migrasi ini kan untuk kepentingan publik ya, Pak Budi ya. Lalu sebenarnya kami juga sudah melakukan riset bekerja sama dengan Vkom Unpad. Jadi kesiapan masyarakat menjelang analog switch off. Manawi atau barangkali hasilnya bagaimana tuh dari riset bersama ini?
Garis besarnya aja Pak. Garis besarnya memang masyarakat sudah siap sebenarnya. Cuman kesiapan itu tidak diimbangi dengan pengetahuan apa sih ASO itu. Nah, sebenarnya itu. Jadi waktu kemarin juga kami sudah expose tidak hanya di masyarakat, sebenarnya kami juga riset bekerja sama dengan Ilkom, Visip Unpas kan gitu ya. Itu terkait kesiapan lembaga penyiaran lokal Pak Budi, dan alhamdulillah siap. Nah, artinya bahwa kami mengejar itu dan kami datang ke Bupati Wali Kota. Problem kedua nih Pak Budi. Jadi problem keduanya apa tuh? karena kontur geografis Jawa Barat yang pegunungan Pak Budi. Jadi ada beberapa wilayah di Jawa Barat ini masih blank spot terestrial, blank spot frekuensi, bukan blank spot internet. Jadi misalkan di Kabupaten Pangandaran itu ada kurang lebih 10 kecamatan di perbatasan Ciamis dan Pangandaran, di Tasik Selatan, di Garut Selatan, di Sukabumi, Cianjur Selatan, perbatasan Majalengka dengan Kuningan, ada beberapa titik di Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, dan yang lain-lain. Nah, kami sudah melayangkan surat bekerja sama dengan Pak Bupati untuk memohon gitu untuk pemasangan pemancar portable sebenarnya. Karena menurut data yang kami punya seperti itu Pak Bud, karena berbahaya ketika ASO ini sudah dilakukan. Versi Permen 11 2021 itu kan ada 3 tahap Pak Bud. Jadi tahap pertama itu 30 April 2022. Nah, artinya karena ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945, amanat Undang-Undang 32 tahun 2002, amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 dan turunannya, bahwa apapun itu gitu, proses migrasi ini memang kepentingannya untuk publik. Jadi masyarakat harus menikmati itu. Kang Agi, lalu kemudian pamitiasa kalau bisa juga ini tema tentang peluang usahanya. Mungkin dijelaskan, didugikan ku Kang Agi. Kang Agi mah pasti tiasa lah, karena Kang Agi ini pemegang digital data dan informasi geospasial. Suma nggak? Siap, mohon hatur nuhun Kang Budi, leres pisan. Jadi di era digitalisasi ini, terlebih COVID ini kan memaksa kita untuk switching cepat ke arah digital, termasuk juga langkah-langkah kita dalam keseharian semuanya diarahkan ke digitalisasi. Tapi memang dalam konteks Jawa Barat tantangannya juga banyak. Di kita ada wilayah tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPID, ada blank spot terestrial, begitupun juga untuk yang internetnya. Jadi berdasarkan data indeks Desa Membangun, kita ada kurang lebih di 624 titik blank spot. Ya, dan harapan kami dalam 2 tahun ke depan bisa kita eliminir. Jadi kita tuntaskan. Banyak sekali programnya untuk menuntaskan kendala blank spot ini. Salah satunya di kita ada program kawasan desa digital. Nah, di program ini kita berupaya secara bertahap blank spot dihilangkan. Nah, terkait aspek wirausahanya, jadi di program desa digital ini kita terbagi menjadi 4 level. Apa aja tuh Kang? Jadi yang pertama kita lihat dulu apakah ada internet atau tidak di sebuah kawasan desa ini. Kalau misalnya tidak ada internet, berarti dikasih internet dulu. Itu yang pertama. Jadi kita membangun infrastruktur internetnya. Kemudian yang kedua, setelah ada internetnya ini harus positif. Jadi bagaimana keberadaan internet ini memberikan kemaslahatan. Nah, caranya dengan literasi digital. Bagaimana katakanlah keberadaan internet bisa memberikan manfaat-manfaat positif, hal-hal produktif. Nah, ini kita program literasi digital, dan literasi digital ini kerja semua stakeholders. Jadi kita syukur alhamdulillah banyak dibantu oleh berbagai stakeholder untuk urun rembuk ikut di program literasi digital ini, termasuk juga dari teman-teman akademia. Jadi Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, juga bergabung juga untuk program literasi digital, dan kami memang mengundang banyak elemen untuk sama-sama katakanlah membangun literasi digital yang baik di masyarakat, karena sekarang memang eranya sudah era digital. Nah, setelah kita melakukan literasi digital, yang ketiga ini nyambung nih dengan
peluang usaha. Jadi kita kenalkan dengan e-commerce. Kita kenalkan dengan e-commerce yang memang bisa memberikan ruang kepada produk-produk terbaik yang ada di desa-desa. Nah, jadi kita dengan, boleh sebut brand di sini? Jadi dengan Goto, Tokopedia, dengan yang lain-lainnya juga, Shopee juga, agar kita sama-sama memberikan pendampingan. Karena kan untuk bisa masuk ke e-commerce itu harus ada proses, harus ada pembelajaran, dan ada edukasinya juga. Dan kita minta bantuan untuk katakanlah e-commerce tadi yang memberikan pencerahan kepada warga desa. Dan ini sangat signifikan karena data yang kita miliki kan peningkatan e-commerce ini salah satu yang tertinggi, bukan salah satu, tertinggi di dunia. Jadi Indonesia betul. Jawa Barat Nah, apa? Jawa Barat belum ada datanya nih, Kang. Jadi mohon izin saya harus buka dulu ininya, informasinya. Tapi kalau misalnya di nasional dari 2020 ke 2001 tuh kapitalisasinya di 410-an triliun. Jadi sangat besar sekali. Jadi luar biasa. Betul, ini potensi, dan harapan kami dengan kita memperkenalkan e-commerce ke produk-produk unggulan yang di desa bisa katakanlah tidak hanya jadi penonton, tapi juga ikut berkontribusi juga di tadi untuk pasar-pasar yang basisnya digital. Nah, sebetulnya kita juga ada level yang terakhir, level 4. Apa tuh? Betul. Nah, yang level 4 ini setelah internetnya sudah ada, literasi digitalnya sudah bagus, kemudian e-commerce juga sudah berjalan di sana, kita kenalkan dengan startup yang concern untuk membangun desa-desa. Jadi ketika misalnya kebutuhannya terkait kesehatan, jadi kita kenalkan dengan startup bidang kesehatan. Ketika misalnya kebutuhannya terkait, misalnya tadi kita ngobrol di belakang layar, yang perikanan, kita kenalkan dengan e-fishery. Jadi bagaimana teknologi digital ini memberikan kemudahan, manfaat positif, juga profit ekonomi, manfaat ekonomi bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di desa. Nah, mungkin itu. Amatan Pak Dadang kumaha, mangga? Nggak, nuhun Kang Budi. Pertama, panginten kieu nya, ini soal transformasi televisi digital kan ya. Kalau bagi masyarakat ini, abdi mah bade ngaibaratkeun masyarakatnya biasanya belanja di satu pasar biasa gitu ya, caket sareng bumi dan pasar nanti kan hiji-hijina gitu kan ya gitu. Ayeuna dengan digital itu aya pasar baru yang lebih bersih, lebih jernih gitu ya. Kiosna seueur, pilihanna seueur, tapi rada tebih gitu. Rada tebih teh kedah aya upaya kaum kadinya. Ya TV anu biasanya analog, tiasa we teu kaanggo tah. Kedah meser TV enggal. Digital atanapi nganggo set-top box sebagai ikhtiar. Tah ikhtiar teh kanggo ka pasar anu enggal nu rada tebih. Gitu nya. Itu bagi masyarakat gitu. Tapi masyarakat bisa jadi suatu saat memang akan terus ke sana karena lebih bersih, lebih berkualitas, lebih murah dan segala macamnya begitu ya. Pilihannya banyak begitu. Itu bagi masyarakat. Nah, bagi pengusaha, peluang usaha, kita bicara peluang usaha. Peluang usaha itu artinya kalau tadi pasarna mung hiji, kiosna tos teu aya teh peluang kanggo usaha teh. Masyarakat nu lainnya pasti dikuasai ku hiji cukong, hiji naon gitu nya. Penguasa itu yang penguasa di pasar eta unggul. Begitu ada pasar baru yang kiosnya lebih banyak, artinya kan masyarakat untuk berusaha di situ juga menjadi ada. Tapi lagi-lagi masyarakat yang akan berusahanya nih, bukan masyarakat yang akan belanjanya, untuk memiliki kios itu butuh modal kan? Begitu, butuh modal. Peluang usahanya ada. Nah, peluang usaha itu ada jika ada dukungan modal. Gitu kan ya, begitu ya. Upami taya modal mah akhirnya nu gaduh pasar ieu nu meser pasar nu enggal teh akhirnya anjeun-anjeun oge kan gitunya. Nah, boleh saja dia berinvestasi juga si pasar yang lama ini, pemilik pasar lama ini berinvestasi di sana boleh. Tapi dengan banyaknya kios, maka peluang masyarakat untuk ke sana, peluang pengusaha yang lain untuk ke sana menjadi lebih bervariasi. Kan begitu ya, gitu.
Tapi itu juga lagi-lagi butuh modal. Nah, jangan peluang usaha itu menjadi sesah usaha gitu. Sesah usaha kuna taya modal atau bahkan ditutup gitu. Maka perlu regulasi, perlu regulator sehingga tidak dimiliki oleh sekelompok orang, peluang usaha itu dibuka. Kan begitu ya. Tapi tidak sampai di sana. Juga orang yang mau berusaha di sana juga harus dipertimbangkan berbagai halnya supaya usaha lancar, usaha teh saling menguntungkan. Sanes pagedug usaha, kompetisinya pagedugna janten pagedug anu saling merugikan. Gitu kan. Akhirnya punten misalnya icalanana sadayana beas gitu di dinya teh. Akhirnya sahanu paling mirah penguasa beras ini yang akan kuat. Maka ada kios mana kanggo icalan naon, sahanu icalana levelna kumaha pangaosna diatur gitu kan ya. Nah, jadi dalam konteks usaha itu juga harus diatur sehingga peluang usaha itu berkaitan dengan tidak ada KPPU dan peluang persaingan usahanya baik gitu ya. Embargo. Jadi, persaingan usahanya saya. Oleh karena itu lagi-lagi ada regulator. Kalau itu mah pasar, iya mah televisi. Televisi regulatornya saha? Ada KPI, KPID, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kan begitu kan? Begitu. Jadi ini tidak hanya sekedar ada teknologi baru yang namanya digital. Di situ juga ada aspek-aspek sosial, ada aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek budaya. Kan gitu ya, aspek budaya, apa keuntungannya gitu. Jangan sampai kemudian hanya sekedar beralih ke pasar baru aja. Hanya beralih kepada digitalnya. Tapi advantage kanggo publik, advantage kanggo tadi pengusaha no enggal gitunya gitu. Tidak ada, apalagi keuntungan buat masyarakat untuk mengembangkan sosialnya, mengembangkan budayanya tidak ada. Nah, ini sebetulnya peluang ini dibuka. Makanya ada sosialisasi ya, ada survei bahwa masyarakat harus disiapkan. Kemudian juga tadi TV lokal yang sudah ada jangan sampai mati. TV lokal TVRI sebagai lembaga penyiaran publik kemudian punya peluang juga gitu untuk berkembang. Nah, saya mengamati satu hal lagi. Saya nggak tahu mungkin datanya di KPI dia sudah ada. Dengan peluang yang sudah ada tadi 5 kali 13 kurang lebih 60-an lah ya. 60 kios, 60 kanal. Sekarang yang sudah ada berapa? Gitu. Yang sudah ada berapa? Apakah televisi yang lama, TV lokal yang sudah ada, TV komunitas itu sudah tertampung semua belum? Oh iya. Syukur upami atos, gitu kan ya. Nah, karena dia tadi berusaha di sana harus keluar uang kan gitu. Uangnya mahal nggak? Kanggo nyewana teh TV lokal anu lami teh untuk punya kios di saluran digital teh. Nah, jangan-jangan malah lebih besar, dan bukan lagi jangan-jangan memang lebih mahal kan? TV lokal kan? Yang setahun biasanya iuran frekuensi berapa? Sekarang di digital itu dia setahunnya lebih besar ya, bisa jadi lebih besar gitu. Nah, ini bagaimana jika TV lokal ini masuk ke kios yang baru? Oke, pengeluaran kanggo biaya sewana langkung mahal, tapi mungkin saja pendapatannya akan lebih besar karena gambarnya lebih bagus, pergaulannya lebih bagus dan segala macamnya. Maka butuh effort manajerial begitu ya. Itu kedua. Upami ninggal ayeuna tidak semua TV lokal pemegang MUX ya. Kalau TVRI saya dengar sudah penuh. Diborong TVRI mah. Bahkan abdi ge ngantri teh kenging tah. Jadi curhat. Itu kealaman ya. Kealaman. Oh, karena ku perguruan tinggi kan tas teh. Nah, ada peluang di pemegang MUX yang non TVRI. Ada lembaga penyiaran swasta. Ya, yang mempunyai itu. Sok dietang seberaha anu tos lebat kadinya. Yang ada sekarang baru diisi oleh grupnya saja. Jangan-jangan karena mau masuk ke situ mahal pisan kan? Mahal, awis pisan. Atau jangan-jangan ulah ieu mah pesaing ya. Jangan-jangan begitu. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi, lagi-lagi regulator harus betul-betul hadir di situ sehingga persaingan usahanya bisa terjamin kanggo masyarakatna. Oke, kanggo pelaku yang lama maupun yang baru itu bisa saling saling nyimbehan gitu ya. Namanya peluang usaha kan benefit lah, ekonomi gitu. Kami saling simbehan ya eta mah sanes peluang usaha. Namina pagedug usaha sareng maehan usaha batur. Eta mah pangemot abdi gitu. Maka luar biasa para pemirsa tadi
pangemutna Pak Dadang Hidayat, mantena akademisi, oge pengamat naon namina teh penyiaran TV. Kaurang tos masihan gambaran anu luar biasa. Nah, simkuring bade wihandi ya Pak Ketua KPD, saya neraskeun anu didugikeun ku Pak Dadang tadi, bukan Dadang. Naon namina teh, nah kesiapannya sendiri seperti apa? Jangan sampai, jangan sampainya juga seperti yang diingatkan oleh pengamat kita, oleh Pak Dadang tadi gitu ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kami juga dari Pasundan hampir-hampiran kan gitu. Cio sami kan. Kita kuma Pak Ketua KPD. Mohon Pak Budi, jadi kita dari bulan Maret 2021 itu kemana-mana sudah ngomong bahwa ASO ini keperuntukannya itu harus kepentingannya publik. Jadi bukan kepentingan pemilik modal, kurang lebih seperti itulah dalam kajian ekonomi media ya. Nih guru, izin dulu. Jadi bukan pemilik modal, Pak Budi, karena tadi pemegang MUX ini kan raksasa-raksasa ya. Jadi pemain-pemain lama yang kemudian bisa tidak gitu pemegang MUX ini mendistribusikan MUX itu ke lembaga-lembaga penyiaran lokal terutama. Nah kembali lagi Pak Budi, kalau di Jawa Barat ya, kami di KPID Provinsi Jawa Barat gitu, jadi semenjak 2021 sampai hari ini gitu sangat optimis gitu kesiapan yang kemudian di masyarakat, di lembaga penyiaran segala macam. Cuman memang problemnya memang saya toel sedikit nih, TV komunitas misalkan ya. Satu TV komunitas. TV komunitas kan non profit nih Pak Budi. Ya, pasti. Jadi TV komunitas non profit tapi kemudian harga sewa multiplexingnya disamakan kan kayak gitu ya. Ini kami sudah ngomong kemana-mana ke publik. Harga sewa multiplex itu apa tuh Pak? Harga sewa multi. Kios teh apa kios? Nggak aja, dieceskeun. Oh gitu ya? Oh jadi ini kan harus ada sewa MUX berkeadilan karena lembaga non profit, maka jangan sampai disamakan, kurang lebih seperti itulah keinginan kami ya di Jawa Barat. Yang kedua tadi sudah dibahas sama Pak Dadang, TV lokal. Jadi TV lokal ini jangan disamakan sama induk jaringan yang sudah mapan, yang kemudian iklannya banyak, pemasukannya itu triliunan. Ini kan kalau TV-TV lokal ini kan mengandalkannya misalkan iklan dari Pemprov kan gitu ya, Pemkab, lalu iklan-iklan yang lain. Nah ini juga menjadi perhatian karena digitalisasi penyiaran ini memang imbasnya itu tidak hanya masalah penyiaran Pak Budi. Jadi kalau kita coba peras lagi gitu, ada ekosistem penyiaran yang lari pada ekosistem ekonomi digital tadi yang dibahas tadi. Saya cuma nggak orang iklan. Penelpon. Halo. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tina Rean. Vina ya? Iya. Silakan Bu, silakan. Mau tanya Pak. Ditujukan ke siapa Bu? KPID. Ada berapa saluran TV yang sudah terdaftar di Jabar? Terus berapa stasiun yang sedang diproses Pak, sedang dalam proses izin? Nah, pertanyaan kedua buat Pak Agi. Apa aja kira-kira peluang usaha yang bisa dikembangkan di TV digital? Gitu aja Pak. Makasih, selamat sore. Selamat sore Bu Vina di Soreang. Hatur nuhun warga Kabupaten Bandung ya tangtos nage. Upami di Sorong
paten di Papua. Pada serius deh Kang Dang ya. Bu Vina hatur nuhun, mangga Pak Ketua KPD di Waler langsung. Pak Budi, di Jawa Barat itu kan sebenarnya 437 lembaga penyiaran, jadi 40% dari 437 itu stasiun televisi, baik itu induk jaringan maupun lokal, Pak Budi. Baik itu yang masih analog maupun yang sudah digital, karena memang di Jawa Barat ini terbanyak se-Indonesia. Jadi kurang lebih ya itu 180-an lah lembaga penyiaran ya, baik itu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, karena lembaga penyiaran komunitas yang on itu cuma 2. Jadi Unpad sama Universitas Gunadarma. Dan lembaga penyiaran berlangganan seperti itu. Gunadarma kan di Jakarta. Di Depok. Oh, Depok. Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Ya. Nah, untuk proses izin sebenarnya Undang-Undang 11 tahun 2020 itu merevisi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi sekarang KPI atau KPID di tingkatan daerah itu tidak mengurusi lagi permasalahan perizinan. Nah, cuman ada moratorium Pak Budi. Jadi ada surat edaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan itu ditandatangani oleh Pak Menteri 2016. Itu izin baru itu di hold. Jadi izin baru itu di hold, tidak boleh proses izin itu sebelum proses analog switch off ini pada 2 November 2022 ini beres. Jadi tidak ada izin baru. Nah, sekarang itu prioritas itu pada 701 TV Pak Budi untuk bermigrasi itu ya seluruh Indonesia Pak Budi. Jadi seperti itu Bu Tina yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Vina nembe atos didugikan ku Pak Diana Ketua KPD Jawa Barat. Salajengna Kang Agi cenah pamit telepat tadi Bu Vina naroskeun jenis usaha naon wae sok sanaos tadi Pak Agi tos ngandugikeun. Tapi mungkin aya di nu sanes nu kaemut ku Pak Agi, utamina maksud saya nu kaemut. Anu nuju di malah menar menuju didorong, di endorse lah gitu ku pemerintah Jawa Barat. Pak Gubernurna naon wae ta Kang? Karena TV ini nampaknya substansinya kan kreatif ya, ide-ide kreatif, nampaknya konten kreator pas menurut saya. Dan kebetulan di program Desa Digital juga salah satu tematiknya itu terkait konten kreator. Jadi ketika misalnya ada kebutuhan untuk katakanlah ada pelatihan untuk konten kreator, di kita bisa juga dilakukan. Kita pernah ada case, walaupun memang ininya pelaksanaannya sebelum COVID, karena kan di era COVID kita sudah mulai switching juga nih dari on-site yang datang langsung ke lapangan dengan virtual. Nah, sebelumnya di 2019 kita melakukan pelatihan di salah satu desa di Sumedang, karena di desa itu memang ternyata salah satu penyuplai konten kreator. Nah, jadi ya terang abdi eta di kami nyebatnya di Sumedang ya. Siap. Marga Epicom Unpad. Siap. Anu gaduh ya. Oh, siap. Leres kan. Mantap. Terus ya panginten anu yang dominan nampaknya terkait konten kreator. Walaupun memang sekarang channelnya banyak, tidak hanya di saluran formal, tapi juga ya di sosial media, kemudian di ya YouTube dan lain-lain. Jadi pilihannya lebih banyak. Lebih banyak ya. Baik. Para pemirsa, tadi kasebat ku pagi wakil di pemerintahnya ngadugikeun mung Sumedang unggul nu paling seueur produksi konten kreatorna. Ayeuna mah maksud simkuring hoyong kadugikeun ieu janten tantangan kabupaten kota sanes di Jawa Barat. Kangge meratoskeun SDM tumali sareng perkembangan ayeuna. Aya waktu sakedik deui Kang, mung sakedik nanging hoyong ngupingkeun harapan sok sanaos pangersa padadang tadi ngadugikeun oge kamelangna. Nanging harapan mah tangtos aya. Harapanna naon kinten-kinten sakedik ya Kang? Kamelang tadi kedah janten motivasi kanggo di dalam konteks dunia media penguasaan tanda petik lah penguasaan infrastruktur itu masih menjadi penting di samping tadi kontennya ibaratnya kieu Kang
kita punya produk yang bagus, tapi kiosnya tegaduh. Persis. Atau kiosnya nu gaduhna batur. Nugaduhna Gitu. batur. Akhirnya orang diatur ku nu gaduh kios gitu kan. Siap. Bagusnya adalah kiosnya juga kita punya kewenangan, kedaulatan, punya kemampuan untuk mengatur siapa yang harus ada di sana. Kedua juga kita harus siap sudah punya kios itu, kita punya produk apa, konten tadi gitu yang cocok untuk pengembangan usaha, pengembangan budaya, dan kepentingan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Itu kemelang tadi hoyong nama kita punya kedaulatan, punya kesempatan dan pengembangan kemaslahatan bagi masyarakat Jawa Barat. Harusnya Cak hatur nuhun. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tur nuhun Pak Budi. Punten kan. Gitu cenah Mang Aep. Aya nama tos seueurnya TV channel, TV analog sareng digital. Kayak sekedap prima modik sadayana. Jernih sadayana. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan, dina dialog, sangkan daprak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan daprak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Brek sakali deui Mang Aep. Sangkan daprak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan daprak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Brek ulah laporan tepang deui minggon payun masih dina waktu anu sami dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh genap sonten dina acara nu maneh teh Brukbrak TPRI Jawa Barat. Hatur nuhun.